Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan relevan, yaitu pengaruh kinerja lingkungan terhadap tenaga kerja. Studi tentang hubungan antara penjualan bersih, total konsumsi energi, dan emisi gas rumah kaca skop 1 dengan jumlah total karyawan dan dalam suatu perusahaan. Tahukah Anda bahwa lingkungan perusahaan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah tenaga kerja? Melalui penelitian yang menarik ini, kita akan menjelajahi hubungan antara kinerja lingkungan perusahaan dan kebutuhan akan karyawan. Apakah peningkatan penjualan bersih perusahaan dapat berdampak positif terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan? Bagaimana dengan total konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca skop 1? Apakah faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja? Mari kita gali lebih dalam temuan menarik dari penelitian ini dan jelajahi implikasi praktisnya bagi perencanaan dan kebijakan sumber daya manusia perusahaan. Bersama-sama kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana lingkungan perusahaan dapat mempengaruhi kebutuhan akan tenaga kerja. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan kita dalam mengungkap pengaruh kinerja lingkungan terhadap tenaga kerja. Terima kasih. Tinjauan literatur. Secara umum, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penjualan bersih memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap jumlah tenaga kerja daripada emisi GRK atau konsumsi energi. Namun, penting untuk dicatat bahwa hasil penelitian dapat bervariasi tergantung pada industri, lokasi, dan metode penelitian yang digunakan. Dalam konteks masing-masing penelitian, hubungan antara variabel independen atau penjualan bersih konsumsi energi dan emisi GRK dan variabel dependen atau jumlah tenaga kerja dianalisis. Model penelitian. Dalam penelitian ini, model regresi data panel dengan common effect digunakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel-variabel yang tidak diamati yang dapat mempengaruhi hubungan antara jumlah karyawan atau variabel dependen dengan variabel independen lainnya, seperti penjualan atau pendapatan bersih, emisi GRK, dan konsumsi energi. Dengan menganalisis data dari 67 perusahaan, penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel ini dalam konteks keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya hasil. Analisis penjualan bersih terhadap jumlah tenaga kerja berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan penjualan bersih GRI 102-7 adalah 0,08, sementara T hitungnya adalah 2,93, sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0,003, kurang dari 5%. Sehingga secara statistik variabel PAD signifikan mempengaruhi Y. H0 ditolak dan menerima H1, maka model estimasi common effect pendapatan asli berpengaruh terhadap belanja daerah. Analisis emisi gas rumah kaca skop 1 terhadap jumlah tenaga kerja berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan emisi GRK skop 1 GRI 305-1 adalah minus 0,017, sementara T hitungnya adalah minus 0,48, sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0,62, lebih dari 5%. Sehingga secara statistik variabel PAD tidak signifikan mempengaruhi Y. H1 ditolak dan menerima H0, maka model estimasi common effect tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan, total konsumsi energi GRI 302-1 adalah 0,009, sementara T hitungnya adalah 1,04, sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0,29, lebih dari 5%. Sehingga secara statistik variabel PAD tidak signifikan mempengaruhi Y. H1 ditolak dan menerima H0, maka model estimasi common effect total konsumsi energi tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Pembahasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja lingkungan perusahaan yang diukur melalui penjualan bersih, total konsumsi energi, dan emisi gas rumah kaca skop 1 memiliki pengaruh yang berbeda terhadap jumlah tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan bersih memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Artinya, peningkatan penjualan bersih dapat meningkatkan kebutuhan akan lebih banyak karyawan. Namun, emisi gas rumah kaca skop 1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan emisi gas rumah kaca tidak secara langsung memengaruhi jumlah tenaga kerja dalam perusahaan.
Selanjutnya, total konsumsi energi perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap jumlah tenaga kerja meskipun tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi energi perusahaan dapat berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja. Namun, faktor-faktor lain juga mempengaruhi hubungan ini. Kesimpulan, secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dalam perencanaan dan kebijakan sumber daya manusia perusahaan, terutama dalam penjualan bersih dan konsumsi energi. Selain itu, perlu dicatat bahwa upaya pengurangan emisi gas rumah kaca tidak secara langsung memengaruhi jumlah tenaga kerja, sehingga perlu mengidentifikasikan faktor-faktor lain yang secara lebih spesifik